Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Pudiasari, mahasiswa UGM Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tesis dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi premi risiko suku korporasi di Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Kusdianto Setiawan, Civil Ekonom PhD. Yang melatar belakangi tesis ini adalah sejak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008, konsep instrumen keuangan berbasis syariah mengalami perkembangan secara luas di dunia. Di Indonesia sendiri, perkembangan ini diawali pada tahun 2002 pada saat diterbitkannya Fatwa MUI nomor 32/DSN/MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah atau sukuk. Gambar berikut adalah perkembangan suku korporasi di Indonesia yang diperoleh dari OJK. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan suku korporasi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Seperti aktivitas investasi pada umumnya, penempatan dana pada sukuk bisa mendatangkan risiko kerugian. Karena memiliki risiko-risiko, maka sukuk mensyaratkan tingkat keuntungan. Dalam hal tingkat keuntungan ini, premi risiko sukuk menjadi salah satu acuan yang dapat merefleksikan tingkat keuntungan dan pengembalian dari modal yang dikeluarkan oleh investor. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka faktor-faktor penentu premi risiko suku korporasi menjadi hal yang menarik diteliti karena dapat menjadi acuan bagi investor dalam hal tingkat keuntungan dan penempatan dananya. Adapun faktor-faktor yang dipandang mempunyai pengaruh dalam premi risiko sukuk antara lain adalah time interest earn, return on equity, tenor atau masa jatuh tempo, dan inflasi dan risk free. Pertanyaan dari penelitian adalah faktor-faktor apakah yang menentukan premi risiko suku korporasi di Indonesia? Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan premi risiko suku korporasi di Indonesia. Manfaat penelitian bagi emiten diharapkan dapat memberikan rujukan untuk menentukan yield suku korporasi yang menarik bagi investor sesuai dengan kinerja perusahaan penerbit. Bagi investor diharapkan mendapatkan informasi mengenai base rate yang menjadi acuan dalam menentukan selisih atau spread nilai bagi hasil sukuk. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada suku korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan tanggal jatuh tempo di atas 2021 dan tenor 3 tahun ke atas. Landasan teori, keputusan perusahaan untuk menerbitkan suku tidak terlepas dari pertimbangan komposisi struktur modal. Teori mengenai struktur modal modern dimulai pada tahun 1958 yang dipublikasikan oleh Modigliani dan Miller yang dikenal dengan teori. Adapun teori-teori yang digunakan dalam struktur modal adalah yang pertama teori Modigliani dan Miller. Dalam teorinya yang dikenal dengan teori ini membuktikan dengan adanya serangkaian asumsi yang memberikan batasan, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya atau dengan kata lain menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hutang atau tidak memiliki hutang mempunyai nilai yang sama. Asumsi-asumsi yang menjadi batasan dalam teori ini adalah tidak adanya biaya pialang, tidak adanya pajak, tidak adanya biaya kebangkrutan, investor mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang sama besar dengan tingkat bunga hutang yang dimiliki perusahaan, tidak adanya asimetri informasi, dan laba bersih operasi tidak dipengaruhi oleh hutang perusahaan. Yang berikutnya adalah trade-off theory. Trade-off theory menyatakan bahwa dalam struktur modalnya perusahaan menggunakan manfaat dagang atas pajak yang timbul karena perusahaan memiliki hutang. Menurut trade-off theory ini, struktur modal yang optimal tercapai apabila manfaat dari pajak sebesar biaya yang timbul karena adanya potensi kebangkrutan. Teori berikutnya adalah signaling theory. Teori ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan berdasarkan informasi yang dimiliki memberikan petunjuk atau sinyal kepada investor mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang mempunyai prospek yang menguntungkan akan berusaha mendapatkan tambahan modal melalui hutang. Namun pada perusahaan yang prospeknya mengalami kerugian akan cenderung mengurangi hutang. Berikutnya adalah pecking order teori menurut Myers, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan lebih memilih membiayai kegiatan operasinya dengan menggunakan hasil dari laba ditahan.
Namun apabila dari hasil laba ditahan tidak mencukupi untuk kegiatan operasi perusahaan, maka akan diterbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu seperti obligasi atau sukuk. Apabila perusahaan masih membutuhkan pendanaan, maka yang terakhir dilakukan adalah dengan menerbitkan saham baru. Present value dan future value. Present value adalah nilai dari sejumlah uang pada saat ini yang ditempatkan sebagai investasi dan ditujukan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan nilai tertentu di masa yang akan datang. Future value adalah nilai dari sejumlah uang yang diperoleh pada masa yang akan datang sebesar penempatan dana pada saat ini ditambah dengan bunga dari investasi yang dilakukan. Present value dan future value menjadi konsep yang penting karena menjadi pertimbangan bagi investor yang menempatkan dananya pada saat ini sejumlah uang tertentu, dan ketika diinvestasikan di masa yang akan datang, nilai tersebut bertambah karena adanya pendapatan dari bunga atau pada penempatan sukuk mendapatkan bagi hasil sukuk. Premi resiko sukuk. Premi adalah harga yang disyaratkan oleh investor sebagai kompensasi atas resiko penempatan dana. Premi berkaitan erat dengan yield atau tingkat pengembalian, di mana investor mengharapkan tingkat pengembalian yang sebanding dengan resiko yang dimiliki. Jenis-jenis premi resiko sukuk adalah premi resiko inflasi. Inflasi merupakan salah satu yang mempengaruhi premi resiko. Dalam penelitian Chu menyatakan bahwa ketika inflasi tidak pasti, bahkan ketika inflasi tinggi, investor yang memiliki obligasi akan meminta premi risiko yang tinggi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sun menyatakan bahwa ketidakpastian inflasi pada obligasi dengan masa jatuh tempo yang lama akan membuat premi risiko obligasi tersebut semakin tinggi. Premi risiko default. Adanya potensi gagal bayar bagi hasil dan nilai pokok sukuk karena kinerja emiten tidak bagus membuat premi risiko default semakin tinggi. Semakin tinggi kemungkinan perusahaan penerbit gagal membayar bagi hasil dan nilai pokok sukuk, semakin tinggi premi risikonya. Premi risiko default dari sukuk korporasi dapat dilihat dari kredit rating sukuk. Nilai kredit rating yang tidak baik yang disematkan pada sukuk korporasi akan membuat sukuk tersebut memiliki premi risiko yang tinggi. Premi risiko masa jatuh tempo. Semakin lama jangka waktu sukuk yang diterbitkan, maka akan semakin besar risiko kemungkinan perusahaan tersebut tidak mampu membayar bagi hasil dan pokok sukuk karena adanya potensi kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya pada investor. Oleh karena itu, semakin lama masa jatuh tempo sukuk, semakin tinggi premi risikonya. Premi risiko tingkat bunga. Sukuk yang ditawarkan dengan bagi hasil yang rendah akan membuat sukuk semakin tinggi risikonya. Oleh karena itu, sukuk dengan tingkat bagi hasil yang rendah membuat premi risiko sukuk tersebut semakin tinggi. Metode penelitian. Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian, kemudian metode pengumpulan data, selanjutnya metode analisis data, dan terakhir teknik analisis data. Desain dari penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Sampel penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sukuk yang diterbitkan di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020 dengan tanggal jatuh tempo di atas 2021 dan tenor di atas 3 tahun. Untuk selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisa regresi data panel dengan variabel terikat adalah selisih antara yield suku korporasi dan yield suku pemerintah yang menunjukkan premi risiko sukuk, dan variabel bebasnya adalah time interest earned, return on equity, tenor, inflasi, dan risk free. Tahap selanjutnya adalah teknik analisis data. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan satu uji statistik deskriptif yang menyajikan deskripsi dari data yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum terkait data yang akan diolah, kemudian uji spesifikasi model untuk menentukan model regresi yang dipandang paling efektif yang dapat digunakan. Selanjutnya, uji multikoliniaritas untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas dan model regresi yang digunakan sudah sesuai. Yang berikutnya adalah uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan pengujian dan hasilnya adalah sebagai berikut. Menurut Greene, uji spesifikasi Houseman menyatakan bahwa di bawah hipotesis tidak ada korelasi, baik pada metode ordinary least square dengan fixed effect model maupun pada metode generalized least square dengan random effect model tidak terdapat perbedaan ortogonalitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Hasil dari uji multikolinearitas ditemukan bahwa nilai korelasi dalam pengujian tidak ada yang melebihi 0,8. Artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan. Dari koefisien determinasi hasil estimasi regresi, diketahui variabel-variabel bebas pada model regresi yang digunakan untuk menguji premi resiko suku korporasi di Indonesia telah diwakilkan sebesar 84,80%. Hasil uji statistik menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Time interest earned tidak merupakan faktor yang mempengaruhi atau menentukan premi resiko suku korporasi di Indonesia. Return on equity merupakan faktor yang tidak mempengaruhi atau menentukan premi resiko suku korporasi di Indonesia. Tenor tidak merupakan faktor yang mempengaruhi atau menentukan premi resiko suku korporasi di Indonesia. Inflasi merupakan faktor yang menentukan atau mempengaruhi premi resiko suku korporasi di Indonesia. Dan yang terakhir, risk free merupakan faktor yang mempengaruhi atau menentukan premi resiko suku korporasi di Indonesia. Berdasarkan estimasi model regresi, pada penelitian ini ditemukan simpulan bahwa hanya variabel-variabel faktor pasar atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap semua aset return yang ada di pasar, yaitu inflasi dan risk free, yang mempunyai pengaruh terhadap premi resiko suku korporasi di Indonesia, dan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang bersifat firm spesifik tidak menentukan premi resiko suku korporasi di Indonesia, sehingga investor tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental dari perusahaan penerbit suku korporasi di Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah apabila di kemudian hari dilakukan penelitian serupa secara lebih mendalam, penelitian ini dapat dikembangkan dan diharapkan dari penelitian yang selanjutnya dapat memberikan hal-hal baru yang belum dapat diakomodir dalam penelitian ini, seperti pemilihan variabel, metode penelitian, data yang digunakan, dan hal-hal yang lain. Demikian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.